Kendalanya pada sarana atau fasilitas. Karena anak-anak saya tidak memiliki gadget, tidak memiliki gawai atau HP pintar, sehingga pembelajaran secara daring atau secara online tidak bisa saya laksanakan. Sempat diusir karena waktu itu kepala sekolahnya ganti. Alasannya kita nggak berizin. Ibarat kata kita mau bantuin nih, ya udah kita seadanya aja. Saya siap mengajarkan mereka, meskipun 2 orang sekalipun yang datang ke rumah saya, pasti saya berikan materi gitu. Karena pengen belajar, mereka tetap pengen belajar. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with Madu diambil madu Balikur 22 puasa. Kalau Wardah Wardah itu puasa, jadi nggak makan. Selain sistem work from home atau kerja dari rumah, selama masa pandemi berlangsung di Indonesia, para pelajar juga tidak bisa melakukan aktivitas belajarnya di ruang kelas sekolah. Belajar dari rumah dengan mengerjakan tugas yang diberikan, hingga belajar secara daring atau online, mulai diterapkan sejak akhir Maret lalu. Sistem belajar online sebenarnya cukup efektif dan membantu. Namun hal ini tidak berlaku bagi pelajar di beberapa daerah yang tidak memiliki fasilitas yang mumpuni untuk menjalankan sistem daring. Hal inilah yang menggerakkan Afan Fatur Rahman, seorang guru sekolah dasar negeri Batu Putih Lauk 3, Kabupaten Sumeneb, Madura. Sudah sekitar 2 bulan, Afan memutuskan untuk mendatangi rumah para siswa yang tidak bisa belajar secara online. Semua murid di SDN Batu Lauk 3 ini tidak ada yang memiliki perangkat belajar online karena keterbatasan ekonomi. Kalau di sini memang kendalanya pada sarana atau fasilitas. Karena anak-anak saya tidak memiliki gadget, tidak memiliki gawai atau HP pintar, sehingga pembelajaran secara daring atau secara online tidak bisa saya laksanakan. Bukan berarti pembelajaran online itu tidak bagus, itu juga bagus, karena juga mengajarkan literasi digital pada anak-anak. Hanya saja karena kebetulan siswa saya masih belum punya gawe itu, sehingga pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara online. Beberapa wilayah di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb, memang masih memiliki masalah dengan ketersediaan jaringan internet dan kepemilikan gawai atau gadget bagi anak-anak didik. Akibatnya, siswa kesulitan mengerjakan tugas di rumah dan tidak bisa mendapatkan bimbingan dari guru secara online. karena surat edaran kan cuma dari tanggal 16 sampai sekian, jadi di akhir pembelajaran teman-teman memberikan waktu belajarnya cuma untuk tentang waktu 1 minggu. Nah setelah itu ada surat edaran lagi. Saya bilang WA sama Pak Afan, gimana? Oh ya Bu, kalau saya sudah kontak anak-anak, besok hari Senin saya akan keliling Bu. Itu sudah jelas Pak. Di sini IT-nya tidak ada Pak, handphone dan tidak ada Pak. Tanggung jawab pembelajaran di sekolah sebenarnya diserahkan kepada kesiapan pihak sekolah. Meski pemerintah menghimbau belajar secara online, namun tidak semua sekolah memiliki perangkat digital. Karena itu dituntut kreativitas sekolah, termasuk mengajak orang tua murid agar ikut mengawasi pendidikan anak di rumah. Nah, bentuk kreativitasnya apa? Ini salah satu gurunya yang menerapkan kreativitas seperti Pak Afan ini. Nah, ini dikembangkan lagi sama Pak Bupati, tidak hanya kita melaksanakan kunjungan, tapi bentuk tanggung jawab pembelajaran di rumah juga orang tua. Sedih karena Keterbatasanlah yang membuat Afan Fatur Rahman berinisiatif
untuk mengunjungi rumah murid-muridnya yang tidak memiliki gawai untuk belajar online. Setidaknya ada 3 hari dalam seminggu, Afan mendatangi 7 hingga 12 rumah siswanya per hari dengan mengendarai sepeda motor. Saya biasanya menggunakan beberapa media gitu ya. Ada yang menggunakan media papan kecil yang bisa dihapus. Ini biasanya kalau untuk mengajari anak-anak misalnya berhitung, misalnya menuliskan angka-angka, termasuk juga menuliskan huruf, menuliskan kata untuk anak-anak yang masih kelas awal. Di samping itu saya juga membawa buku-buku cerita anak yang ada gambarnya untuk dibaca. Ada yang dibaca sendiri, ada yang dibaca bersama-sama. Kemudian saya juga bawa media boneka. Media boneka ini saya bawa untuk membuat anak-anak suka, anak-anak senang. Terbukti memang ketika saya membawa boneka, mereka lebih senang, lebih antusias untuk belajar dengan boneka itu. Setelah semua siap, Afan bergegas menyalakan sepeda motornya untuk menuju rumah siswanya yang kali ini mendapat jatah belajar darinya. Tak jarang, Afan harus menitipkan sepeda motornya di warung atau rumah warga setempat untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju rumah muridnya yang tidak bisa dijangkau dengan sepeda motor. Rata-rata, Afan menempuh jarak hingga 20 km untuk mencapai beberapa rumah siswanya. Meski tidak dekat, hal ini tidak membuat nyali Afan ciut. Afan sebenarnya mengakui ada kekhawatiran sendiri beraktivitas di luar rumah saat masa pandemi seperti ini. Saya menyadari betul bahwa berat memang mengunjungi anak-anak itu di masa pandemik seperti sekarang. Karena saya juga tidak tahu siapa-siapa yang sudah terpapar dan belum. Tetapi bagi saya, pada saat saya mengunjungi rumah siswa, protokol pencegahan COVID-19 ini juga saya laksanakan. Misalnya, saya mewajibkan untuk menggunakan masker pada anak-anak juga. Karena ada beberapa orang baik yang mendonasikan masker untuk anak-anak saya. Proses belajar mengajar yang dilakukan Afan disambut baik oleh orang tua siswa dan siswa Afan sendiri. Karena Pak Afan seru, lucu, bikin anak-anak mau sama Pak Afan. Ya senang, sangat senang saya karena Pak Afan itu datang setiap hari ngajar ke sini, saya senang. Afan Faturrahman berharap semua sekolah baik di kota maupun di pelosok memiliki fasilitas yang sama, sehingga kesempatan untuk bisa belajar secara online bisa dirasakan semua anak didik dimanapun. Sempat diusir karena waktu itu tahun 2012 sampai 2013 itu kepala sekolahnya ganti. Biasa kan rotasi ya, biasanya rotasi jabatan itu terjadi di berbagai dinas. Jadi kepala sekolah yang baru itu enggan memakai ruangan kelas itu. Alasannya kita nggak berizin. Hi Liz, my name is Dinar Fatmala. You can call me Dinar. Nice to meet you. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, hari-hari Bima Prasetyo jadi tidak biasa. Pendiri komunitas Sekolah Bersama Yuk atau Si Bersih ini harus memulai kunjungan ke tempat belajar gratis yang ia bangun tahun 2010 dengan penyemprotan disinfektan. Agar anak-anak merasa nyaman dan aman, mereka juga diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan masker saat ingin belajar di Si Bersih.
Sejak pandemi COVID-19 melanda Maret lalu, aktivitas belajar mengajar di Sibersih otomatis berhenti total. Kita mulai vakum itu di awal Maret sampai di awal Oktober. Itu benar-benar vakum, tidak ada pembelajaran sama sekali. Tatap muka nggak ada, dan kebetulan juga memang relawannya semua yang kuliah di Bogor, banyak yang pulang kampung. Ibarat kata mereka memang domisili nggak di Bogor, daripada durasi lama mereka ngekos dengan biaya, lebih baik mereka pulang kampung. Setelah 8 bulan vakum, Bima memutuskan bangkit dari keadaan. Ia mulai mencari siasat bagaimana memulai pembelajaran gratis bagi anak-anak di Kampung Ceger, Kota Bogor saat pandemi masih melanda. Lagi ujian malah. Yang dipikirkan, bisa jalan lagi nggak sih? Karena kan kita tatap muka. Yang kedua, mungkin relawannya bakal dapat nggak ya relawan? Karena kan kondisinya kita relawan itu memang semua mahasiswa ya. Jadi dengan adanya kuliah online ini, mungkin nggak sih mahasiswa itu mau kontribusi dengan kondisi yang mungkin lagi pandemi. Akhirnya kita milih kelas online aja deh. Dan kelas online ini ternyata yang minat bantu malah orang luar Bogor, itu yang saya heran. Terus saya juga selama Oktober itu dari relawan yang bisa online. Dan akhirnya alhamdulillah ada sekitar 70 relawan yang apply. Tapi itu dari luar Bogor semua. Hampir 2 bulan, ruangan belajar Sibersih yang terletak di Gang Naga, Kecamatan Bogor Utara ini kembali bergeliat. Meski tidak penuh seperti biasa, para siswa antusias bisa kembali mendapat ruang belajar di luar sekolah. Selain materi dari tugas sekolah yang diberikan secara online, siswa juga mendapat materi tambahan seperti bahasa Inggris dan Mandarin. Paling senang belajar apa di sini? Inggris. Iya, belajar Inggris. Kan belajar Inggris paling diincar banget ya kalau misalnya kayak anak kuliahan gitu, kayak anak kalau misalnya cita-citanya tinggi banget itu paling diincar banget, walaupun enggak terlalu mengonsepkan ke bahasa Inggris tapi tetap diincar. Relawan yang bekerja untuk mengajar para siswa biasanya memberikan materi secara online. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana hari ini? Sehat-sehat kan? Meski belum bisa bertemu secara tatap muka, hal ini tidak mengendurkan semangat relawan pengajar juga para siswa. Teman-teman bisa ikutin setelah aku ucapin ya. Oke, yang pertama itu link. Karena kan sekarang kuliahnya online ya, dan juga banyak waktu kosong juga gitu. Terus juga aku emang punya suka rasa ngajarin orang lain gitu. Terus juga kan masih jarang nih orang yang mau ngajar Mandarin gitu kan. Nah, aku coba-coba aja. Sistem pembelajarannya jadi kita ada jadwalnya. Jadi selama dari seminggu tuh 1 kali untuk pertemuan secara kita Google Meet ya. Nanti aku kirim bahan ke Google Classroom dan aku juga bikinin video singkat. Jadi kalau misalkan teman-temannya nggak bisa ikut Google Meet, jadi bisa nonton videonya gitu. Siswa Sibersih kini juga terbantu dengan adanya fasilitas Wi-Fi gratis. Wi-Fi gratis diberikan oleh pemerintah Kota Bogor untuk membantu para siswa yang kurang mampu agar dapat mengikuti pembelajaran online selama masa pandemi. Hal ini pun disambut baik oleh para orang tua siswa. Bisa sih kalau untuk belajar ya mengizinkan ya, asal dia bisa pakai masker gitu aja. Teman kalau habis belajar nggak boleh kemana-mana gitu aja, pulang gitu. Hai Willy and Louis. Sesekali di luar pembelajaran umum, Bima dan kawan-kawan juga mengadakan webinar kecil untuk para siswa. Hai Louis, how are you today? Fine, thank you. And you? We fine. Webinar biasanya mendatangkan relawan Sibersih yang sedang kuliah di luar negeri untuk memberikan wawasan kondisi di luar Indonesia saat pandemi masih melanda.
Untuk menunjang kesadaran siswa kepada lingkungan, Sibersih juga mengadakan program asuransi sampah atau yang dinamakan Waste Bank for Education Project. Setiap siswa diajak untuk mengumpulkan jenis sampah plastik ataupun kardus. Sampah yang dibawa akan ditimbang, kemudian ditukarkan dengan poin. Poin yang dikumpulkan dalam periode tertentu bisa ditukar dengan peralatan sekolah. Pada bulan Januari 2021 mendatang, Bima tengah bersiap membuka kembali pelajaran tatap muka. Namun hal ini tentunya menyesuaikan perkembangan situasi di Kota Bogor. Perjalanan Bima Prasetyo membuka fasilitas belajar gratis bagi siswa kurang mampu dimulai saat ia melihat sekumpulan siswa SDN Ceger 02 Kota Bogor memulung sampah agar mendapat uang lebih untuk membeli kebutuhan sekolah. Di balik kesuksesan Sibersih ada perjuangan yang harus dilakukan oleh Bima. Ketika memulai komunitas ini, proses belajar mengajar di Sibersih harus menumpang ruang kelas di SDN 02 Ceger Kota Bogor. Tahun 2013, Sibersih bahkan sempat tidak diizinkan beroperasi di sekolah yang sama. Sempat diusir karena waktu itu tahun 2012 sampai 2013 itu kepala sekolahnya ganti. Biasa kan rotasi ya, biasanya rotasi jabatan itu terjadi di berbagai dinas. Jadi kepala sekolah yang baru itu enggan memakai ruangan kelas itu. Alasannya kita nggak berizin. Emang sih secara legal kita nggak punya legal ya. Jadi hanya komunitas yang ibarat kata kita mau bantuin nih, ya udah kita seadanya aja bantuin. Tapi dari situ karena tidak ada SK dari kementerian dari dinas pendidikan terkait, jadi alibinya nggak boleh deh pakai di sini, gitu. Apa yang dilakukan oleh pria asal Kota Bogor ini merupakan langkah kecil memperjuangkan hak anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang sama tanpa memandang golongan. Bagi Bima, setiap siswa harus mendapatkan pendidikan karena itu adalah bekal penting yang akan menjadi modal mereka menjalani masa depan. See you next time. Terima kasih. Saya siap mengajarkan mereka, meskipun 2 orang sekalipun yang datang ke rumah saya, pasti saya berikan materi gitu. Karena biar bagaimanapun mereka udah punya niat baik, semangat untuk datang, pengen belajar, mereka tetap pengen belajar. Ada sebuah cerita di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Inilah kisah tentang seorang guru di desa yang dilintasi Sungai Citarum. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Arif Laila SPDI. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Asadatul Abadiyah sejak tahun 2000. Saya mengajar di bidang mata pelajaran IPS. Kemudian tahun 2009 Yayasan Asadatul Abadiyah ini mengembangkan juga jenjang pendidikan untuk SMK. Jadi saya mengajar juga di SMK Asadatul Abadiyah, yaitu mata pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran. Bagi Nur Aini, pandemi COVID-19 tak boleh menyurutkan semangat muridnya untuk belajar. Selama belajar dengan tatap muka di sekolah belum diizinkan oleh pemerintah setempat, ia berinisiatif mendatangi muridnya di perkampungan setiap hari pada pukul 8 pagi hingga 2 siang. Kali ini, Nur Aini mengunjungi rumah murid SMK-nya, Tuminah, anak yatim piatu di Kampung Bulaksana, Desa Jaya Sakti.
yang namanya di kampung, kendalanya ada satu handphone dipakai untuk bersama-sama. Misalnya dipakai oleh ayahnya, dipakai oleh kakaknya, yang kakaknya juga sekolah juga gitu. Jadi ya kita sebagai tenaga pendidik mensiasati gimana caranya anak tetap merasa bahwa kita guru tetap hadir di saat pandemi meskipun hak belajar mereka tidak sepenuhnya didapatkan. Murid lain di kampung yang sama juga turut hadir belajar bersama Tumina. Murid seperti Tumina merasa terbantu oleh kunjungan guru seperti Nur Aini ke rumahnya. Pandemi tak lagi menghalanginya untuk tetap belajar. Kalau guru kemarin kan jadi jelas gitu ya pelajarannya juga, terus masuk. Kalau di online kayak kurang fokus gitu. Sedikitnya 200 murid SMK As-Sa'adul Abadiyah menjadi anak didik Nur Aini. Mereka tersebar di sejumlah kampung di Kecamatan Muara Gembong. Dalam sehari, setiap Senin hingga Jumat, warga desa Jaya Sakti kelahiran 20 Juni 1978 ini bisa mengunjungi 5 hingga 6 rumah murid guna membantu kegiatan belajar mereka yang terhambat oleh masalah ekonomi dan minimnya fasilitas gawai. Upayanya pun diapresiasi oleh para murid. Ibu ingin menguji nih kemampuan kalian. Ya sangat menginspirasi saya sih. Beliau sangat baik, mau datang gitu ke rumah untuk ngasih penjelasan, karena kan kalau belajar daring kan kita cuma mengerti soalnya aja tapi kita nggak tahu penjelasannya gitu. D. Adil. E. Ikhlas. Betul apa salah? Coba Rahma. Adil. Kalau ini jawaban apa? C. Zolim. D. Pemarah. E. Adil. Selain berkeliling kampung, Nur Aini kerap menerima kunjungan murid di rumahnya di Kampung Kelapa II. Dalam kegiatan belajar, protokol kesehatan diterapkan. Selain membatasi jumlah murid yang datang maksimal 10 orang, ia mewajibkan mereka mengenakan masker. Selain SMK, Nur Aini memiliki sekitar 300 murid madrasah sanawiyah. Kadang-kadang mereka juga datang ke rumah saya. Ada 2 orang, ada 4 orang, ada 6 orang. Saya siap mengajarkan mereka. Meskipun 2 orang sekalipun yang datang ke rumah saya, pasti saya berikan materi gitu. Karena biar bagaimanapun mereka udah punya niat baik, semangat untuk datang. Pengen belajar, mereka tetap pengen belajar gitu. Nelayan kalau mereka pergi melaut itu dengan menggunakan. Nur Aini tahu betul kebutuhan muridnya yang rata-rata berasal dari keluarga prasejahtera. Ada masalah lain yang dihadapi para murid selain tak memiliki gawai pintar. Karena memang keterbatasan ekonomi, keadaan lingkungan yang jauh dari, ya kadang-kadang ada HP juga kan nggak ada sinyal. Nur Aini Arif Laila adalah sosok guru yang peduli dan tangguh. Menjadi pengajar merupakan panggilan hatinya. Ia tak ingin wabah COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional merenggut hak anak didiknya untuk mengenyam pendidikan di tengah keterbatasan. Kalian semua sudah siap untuk
dengan adanya wabah pandemi ini bukan berarti hak mereka untuk belajar menjadi hilang. Untuk itu, saya sebagai tenaga pendidik mengajak kepada teman-teman semua, mari kita tetap hadir untuk mereka, untuk siswa-siswa kita. Meskipun apa yang kita lakukan tentu jauh daripada kata maksimal. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with